Kali ini saya akan mengulas tentang perpindahan penduduk. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi mengikuti hal-hal berikut. Imigrasi 1. Imigrasi yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 2. Emigrasi yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 3. Urbanisasi yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Ruralisasi yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam satu negara yang sifatnya menetap. 6. Evakuasi yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya yang biasa di suatu wilayah. 3. Sirkulasi yaitu mobilitas penduduk yang sifatnya sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. 8. Komutasi yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. B. Komunitas merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi. 1. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian aktual di suatu wilayah. 2. Streaming berbagai platform streaming di dunia di internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian di berbagai belahan dunia. 3. Website merupakan jaringan dunia maya yang saling terhubung di dunia internet. Melalui mesin pencari searching, seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai kebutuhannya. 4. Marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam membentuk marketplace. Transportasi bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain antara lain. 1. Perdagangan internasional ekspor dan impor. 2. Pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Kerjasama antar negara upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah falsafah ideologi Pancasila dan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negara Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri yaitu 17 Agustus 1945. 1. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. 2. Motif kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. 3. Motif utama menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral yaitu 1. Menjaga kepentingan sosial. 2. Menjaga perdamaian. 3. Kesejahteraan ekonomi. B. Negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Beberapa negara yang telah menjalin kerjasama bilateral dengan C. Bidang kerjasama bilateral antar Indonesia negara lain terus ditingkatkan di berbagai bidang, diantaranya sebagai berikut. 1. Kerjasama bidang ekonomi, bidang hukum. 2. Kerjasama bidang ekonomi. 3. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya. 4. Kerjasama bidang pertahanan. 2. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama adalah untuk memajukan dan memperkokoh ekosistem negara yang berada pada suatu kawasan. Contoh kerjasama regional Indonesia. 1.
Association of Southeast Asia Nation Asia. ASEAN adalah organisasi kerjasama multi bidang yang dilakukan oleh negara-negara di bawah yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Awal mula terbentuknya ASEAN yaitu setelah terjadinya krisis ekonomi pada kelima negara bekas jajahan komunisme di wilayah Asia Tenggara, kecuali negara Thailand, telah menjadi satu-satunya negara yang tidak mengalami masa penjajahan. Tiap perwakilan dari kelima negara tersebut sepakat menandatangani perjanjian kerjasama Deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1997 di Bangkok. Untuk perwakilan dari kelima negara beserta negara asalnya. 1. Negara Indonesia diwakili oleh Menteri Negara Adam Malik. 2. Malaysia diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Abdul Razak. 3. Singapura diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sinata Binarajana. 4. Filipina diwakili oleh Menteri Luar Negeri. 5. Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negeri Hassanal Mohamad. Selain krisis ekonomi akibat kolonialisme antar belakang terdiri dari ASEAN yaitu sebagai A. Persamaan atau geografis, B. Persamaan budaya, C. Persamaan nasib, D. Persamaan tujuan didirikan nasional meliputi hal-hal A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi serta menekankan budaya, B. Mengupayakan perdamaian dan stabilitas regional, C. mengupayakan kerjasama aktif dan timbal balik untuk kepentingan bersama, D. saling memberikan bantuan dan pelatihan dan penelitian bidang pendidikan, F. bekerjasama secara lebih aktif dan penguatan pertanian industri, F. mempromosikan pertukaran pelajaran di Asia Tenggara, G. memelihara kerjasama yang erat dan saling menguntungkan. Negara anggota ASEAN ini menjadi 10 negara. Berikut daftar negara ASEAN beserta tanggal bergabungnya negara tersebut. 1. Indonesia 8 Agustus 1967, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1992, Myanmar, Kamboja 30 Agustus 1996. Asia Pasifik Ekonomi Kooperatif (APEC) atau APEC merupakan forum kerjasama di bidang ekonomi yang didirikan pada tahun 1989 di kawasan Asia Pasifik. Saat ini jumlahnya negara anggota APEC sebanyak 21 negara anggota APEC saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi hukum. Sebagai negara-negara APEC antara lain sebagai berikut. Nama negara: Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Tiongkok, China, Taipei, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Meksiko, Malaysia, Selandia Baru, Peru, Filipina, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam. Berikut prinsip kerjasama APEC yang harus diikuti oleh negara-negara anggotanya. A. Conscious, B. Voluntary and non-binding, C. Counter and neutral, D. Tempered. Tujuan APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Tujuan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Memfasilitasi perdagangan investasi yang bebas dan terbuka, B. menjalin kerjasama ekonomi dan teknik. 3. Kerjasama multilateral. Perserikatan Bangsa Indonesia UNIT. 1. Struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsinya antara lain sebagai berikut. A. Majelis Umum, B. Dewan Keamanan, C. Dewan Ekonomi dan Sosial, D. Dewan Perwakilan, E. Mahkamah Internasional, V. F. Sekretaris. 2. PBB juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai permasalahan, diantaranya UNESCO yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, yang menangani bidang kesehatan,
serta lembaga khusus. Lembaga dia jumlah saat ini mencapai 17 lembaga. World Trade yang merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Geneva, Swiss. International Monetary Fund merupakan lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB. Hubungannya dengan PBB bersifat kesepakatan sehingga setiap kebijakan IMF bersifat independen lepas dari campur tangan PBB. IMF berfungsi sebagai organisasi yang menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya. Di organisasi ASEAN atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam, yaitu organisasi solidaritas sesama Muslim di dunia. Berdirinya OIC bermula saat terjadinya di dunia peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969. Lalu pada tanggal 25 September 1969 ditandatangani dengan pendirian OIC di Maroko. Sekretariat OIC dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.